Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sel voltat. Sel voltat adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redok yang spontan. Reaksi redok yang spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Gerolamo Umberto Volta. Prinsip kerja dari sel voltat adalah dengan pemisahan dua bagian reaksi redok, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Rangkaian sel voltat. Kedua larutan dihubungkan oleh jembatan garam yang berisi KCl. Elektron mengalir dari elektron Zn sebagai anoda ke elektron Cu sebagai katoda melalui kawat eksternal. Setengah sel yang satu terdiri logam seng yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan setengah sel yang lainnya terdiri atas logam tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Jika kedua elektrodanya dihubungkan dengan rangkaian luar, misalnya kabel, kawat, maka akan dihasilkan arus listrik yang dapat dibuktikan dengan bergeraknya jarum galvanometer yang dipasang pada rangkaian luar dari sel tersebut ataupun dengan lampu. Sel yang tampak di gambar sel voltat di atas sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya. Ketika sel voltat digunakan sebagai sumber listrik, terjadi perubahan dari Zn menjadi Zn2+ yang sifatnya dapat larut. Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron adalah reaksi reduksi. Hal ini dapat diketahui dari semakin berkurangnya massa logam Zn. Di sisi lain, elektroda Cu semakin bertambah massanya karena terjadi pengendapan Cu dari Cu2+ dalam larutan. Cu2+ menjadi Cu karena ditambahkan 2 elektron menjadi sel tersebut. Elektroda Zn bertindak sebagai anoda dan elektroda Cu sebagai katoda. Pada sel elektrokimia, baik sel volta maupun sel elektrolisis, anoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi dan katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Untuk memudahkan mengingat, perhatikan huruf pertama dari kata katoda dan kata reduksi. Huruf K dan huruf R sama-sama merupakan huruf konsonan. Sementara huruf pertama dari kata anoda dan oksidasi adalah A dan O, sama-sama merupakan huruf vokal. Nah, agar lebih mudah dalam mengingatnya, bisa dengan menyingkatnya K, R, A, O, yang mana K sama dengan katoda, R sama dengan reduksi, A sama dengan anoda, dan O sama dengan oksidasi. Ketika sel voltat digunakan, terjadi arus elektron dari elektroda seng ke elektroda tembaga pada rangkaian luar. Bisa kita ketahui bahwa dalam fisika dan konvensi yang menyatakan bahwa
pada sumber arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada rangkaian luar atau elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Oleh karena itu, logam zinc bertindak sebagai kutub negatif dan logam tembaga sebagai kutub positif. Bersama dengan itu pula, pada larutan dalam sel tersebut terjadi perpindahan sebagai ion Zn2+ dari kiri ke kanan. Hal ini terjadi karena dalam larutan sebelah kiri terjadi kelebihan ion Zn2+ dibandingkan dengan ion SO42-. Sementara itu, ion SO42- mengalir dari kanan ke kiri, karena di sisi kanan kelebihan ion SO42- dibandingkan dengan ion Cu2+. Bagaimana menyatakan suatu notasi sel voltage? Oke, saya langsung ambil contoh nyata ya. Misal, sel voltage yang terjadi dari elektroda Zn dalam larutan ZnSO4 dan elektroda Cu dalam larutan CuSO4. Notasi sel ditulis sebagai berikut. Zn batas antarfase, Zn2+, jembatan garam, Cu2+, batas antarfase, Cu. Reaksi oksidasi anoda ditulis pada sisi kiri, kemudian dilanjutkan dengan reaksi reduksi ditulis pada sisi kanan. Aturan menulis sel volta. 1. Tanda garis 2 adalah jembatan garam untuk menyatakan rangkaian dalam dan rangkaian luar. 2. Tanda garis 1 adalah batas fase untuk menyatakan batas fase padat dan cairnya. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan spesies dalam fase yang sama. 4. Elektron anoda ditulis sebelah kiri, dan 5. Elektron katoda ditulis sebelah kanan. Potensial sel standar. Adanya arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektroda yang disebut juga dengan potensial sel ataupun gaya gerak listrik, biasa disingkat dengan GGL. Potensial sel yang diukur pada keadaan standar yakni suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi setiap produk dan reaktan dalam larutan 1 m dan tekanan gas setiap produk dan reaktan 1 atm disebut potensial sel standar. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektroda. Menurut kesepakatan, potensial elektroda standar mengacu pada potensial reaksi reduksi, di mana ditulis dengan potensial sel sama dengan potensial katoda dikurangi potensial anoda. Katoda adalah elektroda yang memiliki nilai potensial lebih besar atau biasa disebut positif. Sedangkan anoda adalah elektroda yang memiliki nilai potensial lebih kecil atau disebut negatif. Reaksi redoks spontan adalah reaksi yang dapat langsung terjadi dan potensial sel yang dihasilkannya bertanda positif. Reaksi redoks spontan terjadi jika potensial redoks dikurangi potensial oksidasinya lebih besar 0. Ciri-cirinya yaitu dihasilkannya endapan
terjadinya gelembung, perubahan warna, dan perubahan suhu. Sel volta dalam kehidupan sehari-hari. 1. Akumulator atau aki. Akumulator atau yang sering disebut aki adalah salah satu penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari yang sering ditemukan pada kendaraan bermotor. Aki mampu mengubah tenaga kimia menjadi tenaga listrik. Rangkaian ini dapat menghasilkan arus listrik pada saat menggunakan alternator dan penyaraan arus yang telah dipasang pada kendaraan bermotor. Aki menjadi pilihan terbaik karena bisa menghasilkan arus listrik yang cukup dan dapat diisi ulang sehingga tidak perlu diganti setiap saat. 2. Baterai kering. Baterai kering atau sel lance terdiri dari suatu silinder yang terbuat dari logam yang berisi pasta dari campuran batu kawi, yaitu MnO2, atau salmiak, yaitu NH4Cl, atau serbuk karbon dan sedikit air. Pasta tersebut berfungsi sebagai oksidator. Logam seng berfungsi sebagai anoda, sedangkan katoda berupa grafit yang merupakan elektroda inert. 3. Baterai alkalin. Baterai alkalin adalah elemen kering yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan baterai biasa. Baterai ini mampu menyediakan arus listrik yang lebih stabil dalam waktu yang lebih lama dengan potensial yang tetap walaupun bahan pereaksinya telah berkurang. Baterai ini sangat cocok digunakan untuk peralatan elektronik yang memerlukan kestabilan arus dan tegangan, seperti lampu kilat pada kamera dan walkma sistem digital. 4. Baterai perak oksida. Baterai perak oksida memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, baterai perak oksida dikemas dalam kemasan logam yang sangat kecil karena penggunaan baterai ini untuk peralatan elektronik portable seperti jam tangan, kalkulator, dan pagar. Masa pakai baterai perak oksida dapat mencapai 1 tahun. Hal ini disebabkan penyediaan bahan pereaksi dalam baterai yang cukup dan efisien, peralatan yang tinggi dalam penggunaan arus listrik. 5. Baterai nikel cadmium. Baterai nikel cadmium adalah baterai kering yang dapat diisi kembali. Baterai ini terdiri dari anoda logam cadmium dan katoda nikel oksida, atau biasa ditulis NiO2. OH- merupakan elektrolitnya yang berupa pasta. Baterai ini termasuk baterai sekunder, yaitu dapat diisi kembali, sama seperti aki. Itu dikarenakan hasil reaksinya berupa zat padat yang menempel pada setiap elektrodanya. Jenis baterai ini dapat diisi ulang dengan memberikan aliran listrik searah dan arah aliran elektronnya dibalik karena hasil reaksi menempel pada setiap elektrodanya. Baterai nikel cadmium banyak digunakan untuk high camp, mainan anak-anak, dan handphone. Oke, saya akan membahas contoh soal dari sel voltage.
Contoh soal yang pertama yaitu diketahui dua elektroda sebagai berikut. Ag plus ditambah elektron menjadi Ag dengan besar potensial 0,80 volt dan Mg ditambah dua elektron menjadi Mg dengan besar potensial 2-2,37 volt. A. Tuliskan reaksi selnya. B. Tentukan harga potensial selnya. Dan C. Tuliskan diagram sel dari reaksi sel tersebut. Jawab. Katoda sama dengan Ag plus ditambah elektron menjadi Ag dengan besar potensial 0,80 volt dan anoda sama dengan Mg menjadi Mg 2 min ditambah 2 elektron dengan potensial sebesar plus 2,37 volt. Karena elektron di atasnya 1 dan di bawahnya 2 untuk mensetarakan, yang di atas dikalikan 2 dan yang di bawahnya dikalikan 1, sehingga menjadi 2 Ag plus ditambah 2 elektron menjadi Ag dengan besar potensial sama dengan plus 0,80 volt dan Mg menjadi Mg 2 plus ditambah 2 elektron dengan besar potensial plus 2,37 volt, sehingga reaksi selnya menjadi 2 Ag plus ditambah Mg menjadi 2 Ag ditambah Mg 2 plus dengan besar potensial plus 3,17 volt. Dan pertanyaan yang kedua yaitu tentukan harga potensial selnya, yaitu potensial sel sama dengan plus 3,17 volt. Dan C. Tuliskan diagram sel dari reaksi sel tersebut, yaitu diagram selnya adalah Mg garis 1 Mg 2 plus diagram garam Ag plus fase Ag. Dilanjut dengan contoh yang kedua yaitu diketahui Br2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Br min dengan besar potensial plus 1,07 volt dan I2 ditambah 2 elektron menjadi 2 I min dengan besar potensial sama dengan 0,54 volt. Reaksi Br2 ditambah 2 I min menjadi 2 Br min ditambah 2 I2. Apakah reaksi di atas dapat berlangsung secara spontan? Jelaskan. Untuk menentukan suatu reaksi dapat berlangsung secara spontan atau tidak, kita dapat mencari besar potensial elektrodanya dengan cara menggunakan rumus yang telah kita gunakan di sebelumnya. Apabila nilai potensial elektrodanya bernilai positif, maka reaksi tersebut dapat berlangsung dan begitu pula sebaliknya. Sekarang mari kita cari nilai potensial elektroda dari reaksi di atas. Potensial sel sama dengan potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi. Potensial sel sama dengan 1,07 dikurangi 0,54 sama dengan 0,53 volt. Maka reaksi di atas dapat berlangsung secara spontan. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan reaksi di bawah ini. Ni2 plus ditambah Zn2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Ni. Diketahui potensial Zn sama dengan min 0,76 volt dan potensial Ni sama dengan min 0,25 volt. Berapakah harga elektroda potensial yang dihasilkan dari reaksi sel di atas? Untuk menentukan harga potensial,
Kita gunakan rumus di bawah ini. Potensial sel sama dengan potensial reduksi ditambah potensial oksidasi. Potensial sel sama dengan potensial Ni dikurangi potensial Zn, sehingga potensial sel sama dengan 0,25 ditambah 0,76 sama dengan 0,51 volt. Jadi, potensial elektroda yang dihasilkan dari reaksi di atas adalah sebesar 0,51 volt. Oke, contoh yang keempat, perhatikan reaksi di bawah ini. Cr ditambah Cu2 plus menjadi Cr3 plus ditambah Cu. Diketahui potensial Cu sama dengan plus 0,34 volt dan potensial Cr sama dengan min 0,41 volt. Memecahkan potensial besar elektroda yang dihasilkan dari reaksi sel di atas. Jawab. Potensial sel sama dengan potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi. Potensial sel sama dengan 0,34 ditambah 0,41 sama dengan 0,75 volt. Jadi besar potensial elektroda yang dihasilkan dari reaksi sel di atas adalah sebesar 0,75 volt. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu jika diketahui harga potensial untuk Zn dan Cu, yaitu Zn 2 plus ditambah 2 elektron menjadi Zn dengan besar potensial min 0,76 volt dan Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan besar potensial 0,34 volt. Potensial sel voltage dengan elektroda Zn dan yang berjalan spontan adalah, yaitu kita bahas Zn2 plus ditambah 2 elektron menjadi Zn dengan potensial min 0,76 volt dan Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan besar potensial 0,3 volt. Dari data di atas diketahui bahwa potensial standar Cu lebih besar daripada Zn. Artinya Cu akan tereduksi dan Zn akan teroksidasi. Cu berperan sebagai katoda dan Zn berperan sebagai elektroda. Berikut ini perhitungan potensialnya. Potensial sel sama dengan potensial katoda dikurangi potensial anoda, sama dengan positif 0,34 volt dikurangi min atau negatif 0,76 volt sama dengan positif 1,1 volt. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa reaksi berjalan spontan dengan potensial yang dihasilkan sebesar 1,1 volt. Dari penjelasan saya di atas cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.